Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui memperhatikan bahwa perannya lebih condong ke arah mengendalikan pertempuran. Misalnya, dia akan mengoordinasikan serangannya untuk mendukung Pak Tua Qin. Dia tiba-tiba akan melepaskan jimat guntur surgawi atau menembakkan senjatanya. Strateginya menunjukkan hasil yang luar biasa hebat. King Sui semakin terbiasa dengan perasaan seperti ini. Dia sangat menikmatinya. Itu adalah perasaan menaklukkan seluruh medan perang. Perasaan memiliki kendali penuh atas sesuatu. Tidak hanya King Sui, tetapi orang lain, mereka semua menganggap pemuda ini sangat menakutkan. Kemampuan yang dimiliki pemuda ini terlalu unik. Awalnya, celah kekuatan antara Pak Tua Qin, Qin Baifo dan lawannya kecil. Mereka membutuhkan lebih dari 100 langkah untuk mencari tahu pemenang pertandingan. Tapi sekarang, mereka hanya membutuhkan 1 langkah untuk menentukan pemenangnya. Itu benar-benar pertarungan KO satu sisi, satu pukulan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Seni mengejar. King Sui menatap seorang pria tua dengan pakaian hitam yang sedang menuju ke arah Qin King. Dia segera melemparkan Art of Pursuing-nya. Tidak seperti Ki Kaisar, seni mengejar hanya bisa digunakan satu lawan dalam satu waktu. Oleh karena itu, untuk sebagian besar waktu, King Sui hanya akan menggunakannya pada kultivator yang kuat. Whoosh! Lawan segera melambat. Jimat racun jantung. King Sui tidak menggunakan jimat surgawi semacam ini dalam waktu yang lama. Jenis jimat surgawi ini sangat kuat. Hanya saja dia tidak cukup kuat sebelumnya, jadi peluang jimat ini untuk berhasil cukup rendah. Sekarang dia lebih kuat, menambahkan bahwa dia juga lebih beruntung, dia mampu melakukan serangan dengan melemparkannya sesuka dia. Alasan mengapa dia campur tangan adalah karena dia merasa lelaki tua itu adalah ancaman yang sangat kuat. Leluhur tua pembunuh surga, Qin Baifo maju ke depan saat dia mengungkapkan identitas lelaki tua itu. Hanya King Sui yang pernah bertarung melawan leluhur tua iblis sebelumnya. Dia tidak memiliki pengetahuan tentang siapa leluhur tua pembunuh surga. Serangan telapak tangan 9 daun. Ribuan benang sutra 10.000 bunuh. Leluhur tua pembunuh surga melihat serangan yang pernah bisa dia tolak sebelumnya dengan tidak percaya. Saat ini, dia putus asa. Pembantaian terus berlanjut tetapi dengan cara sepihak. Baik klan Cai dan klan Yue benar-benar kesal. Adapun klan Gu, mereka tidak pernah merasa kesal seperti sekarang. Namun, yang dilakukan seseorang bagaikan air yang telah dicurahkan. Itu tidak akan pernah bisa dibatalkan. Mereka bisa merasakan bahaya perlahan mendekati klan mereka. Sayangnya, pada titik ini, itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka pertimbangkan. Alasannya adalah hari ini, seluruh hidup mereka akan berakhir di sini. Terkadang, kematian bukanlah hal yang paling menakutkan. Yang terburuk sekarat tanpa alasan. Memiliki senyuman bahkan di dunia bawah juga dianggap memuaskan. Namun, klan Yue, Gu dan Cai tidak dapat mengelola bahkan itu. Mereka memang mati tanpa mengetahui alasan kematian mereka. Pertempuran berikut hampir tidak memiliki ketegangan di dalamnya. Untuk prajurit di level ini, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikannya. Dari awal hingga akhir, hanya berlangsung sekitar 1 jam. Ada banyak tempat di reruntuhan di sekitar Qin King Manor. Ada juga beberapa prajurit yang terluka. Mayoritas pertempuran terjadi di langit. Jika tidak, seluruh Qin King Manor dan daerah sekitarnya akan berubah menjadi puing-puing. Setiap musuh dimusnahkan. Pertempuran ini berlangsung dengan baik. Kerusakan yang diterima Qin King Manor sangat kecil, meskipun beberapa orang mungkin telah mati. Ke Qin King Manor, mereka berhasil menahan luka parah. Orang-orang yang meninggal bukanlah pembangkit tenaga listrik di Qin King Manor.
Qin Baifo dan pria tua lainnya mengalami luka ringan. Tetapi dengan King Sui di sini, mereka disembuhkan dengan relatif mudah. Adapun mayat, secara alami akan ada orang yang akan bertanggung jawab untuk menangani mereka. Lingkungan sekitar King Manor tertutup asap. Itu sangat sunyi sampai-sampai bahkan tidak ada jejak suara yang bisa terdengar. Bagi King Manor, rasanya hidup mereka diperbarui setelah bencana. Pak Tua Qin pergi ke sisi King Sui. Pemuda ini tidak hanya membantu memperpanjang umurnya, menyebabkan posisinya di King Manor meningkat, kali ini dia bahkan membantu memastikan bahwa Qin Royalty akan aman dan sehat. Tanpa dia, King Manor akan dimusnahkan. King Sui, King Manor berhutang budi padamu yang aku khawatir kami tidak akan pernah bisa membayarnya. Selama Anda menemukan King Manor berguna, Anda dapat memberi tahu kami. Semua orang dari King Manor akan mempertaruhkan segalanya untuk Anda. Ya, maksud saya kata-kata saya dan itu akan berlaku selamanya. Pak Tua Qin menatap mata King Sui dan berkata perlahan. Dia terdengar sangat tegas. King Sui tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Orang tua, kamu tidak perlu bersikap terlalu formal denganku. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya akan duduk diam dan mengabaikan semua yang terjadi pada Anda? Orang tua itu tersenyum dan tetap diam. Dia sangat menyukai pemuda ini. Tidak hanya dia mampu, tetapi dia juga menganggap serius hubungan. Saat mengamati cucunya yang telah berubah lagi, dia merasa lega. Perubahan pada putrinya terjadi terlalu mendadak. Sebelum ini, ketika King Sui tidak kembali dengan King, lelaki tua itu sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sangat sedih karenanya. Hari ini, setelah melihat bahwa King Sui telah datang, mereka semua merasa seolah-olah telah meringankan beban di hati mereka. Selama ini, klan Qin khawatir tentang hal-hal yang terjadi dengan King secara pribadi. Dia terlalu luar biasa sampai-sampai mereka tidak tahu pria seperti apa yang cocok untuknya. Fakta bahwa dia membawa King Sui kembali kali ini sudah memberi tanda pria yang mungkin akan cocok dengannya. Oleh karena itu, semua orang dari Qin Clan sangat senang. Mereka tidak pernah memperlakukan King Sui sebagai orang luar. Kematian Qin Ying telah menyebabkan awan gelap di hati semua orang yang tidak bisa mereka sapu untuk saat ini. Belum lagi itu bahkan memicu perubahan dramatis di King. Semuanya, ayo kembali. Ini adalah sesuatu yang patut dirayakan, kata Pak Tua Qin dengan sukacita. Bocah kecil, kenapa kamu dan King Sui tidak turun dan bersiap-siap? Kalian semua telah bekerja keras. Turun dan makanlah nanti. Qin Baifo berkata dengan lembut. Semuanya pergi. Mereka semua memberi King Sui dan King waktu sendirian. Alasan mengapa King Sui bisa sampai ke King Manor adalah karena King. Alasan mengapa dia bisa terlibat dalam masalah ini juga karena King. Bukan untuk mengatakan bahwa dia dapat membantu memperpanjang umur Pak Tua Qin, itu juga karena King. Terima kasih. King memandang King Sui dan berkata dengan lembut. Pupil matanya terlihat sangat indah. Namun, dari perspektif King Sui, itu bukanlah murid yang biasa dia lihat sebelumnya. Apakah ada hal lain yang perlu kita bicarakan? Tidak peduli apa masa depan, selama saya tahu bahwa sesuatu telah terjadi pada Anda, saya tidak akan hanya duduk diam dan melihat Anda jatuh. Saya tidak akan pernah melakukan itu. King Sui menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, aku bisa merasakan perasaanmu padaku telah berubah. Saya sadar bahwa Anda tidak suka saya melakukan ini. Tapi saya tidak bisa mengendalikan diri. King berkata dengan lembut, saya tidak berubah, saya juga tidak menentang Anda melakukannya. Tidakkah Anda memperhatikan bahwa setelah guncangan dari sebelumnya, bahwa hati Anda telah dipenuhi dengan hal-hal lain? Sampai sekarang, itu tidak lagi memiliki tempat untuk saya. King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada kesal. Setelah menerima kejutan tertentu, seseorang akan berubah berdasarkan insiden tersebut. Kematian Qin Ying telah menyebabkan King kehilangan minatnya pada urusan pria.
itu digantikan oleh kebencian. Ini juga perubahan yang dirasakan King Sui darinya. Meskipun dia tidak melakukan apapun pada King Sui, dia bisa melihat perlawanannya. Setelah terdiam beberapa saat, King berbicara perlahan, "Tidak, saya belum. Jauh di lubuk hatiku, aku masih memiliki harapan untukmu." King Sui tersenyum, "Harapan seperti apa?" "Saya berharap Anda muncul di depan saya. Pada saat Anda muncul, saya tahu bahwa meskipun hati saya dipenuhi dengan kebencian, itu masih memiliki ruang untuk Anda." King memandang King Sui dengan wajahnya memerah. Bagi seorang wanita sedingin es seperti dia untuk memiliki ekspresi seperti ini, itu sangat menarik dan memikat. Ini adalah pertama kalinya King mengatakan sesuatu yang begitu penuh kasih sayang sepanjang hidupnya. Tidak peduli seberapa tenang King Sui mencoba, paling tidak, dia masih akan merasa seperti rusa yang secara acak menabrak barang. Sangat cepat, dia membuang muka, tidak berani bersentuhan dengan mata King Sui. Jika King Sui masih tidak dapat memahami bagaimana perasaannya bahkan setelah dia berbicara sampai titik ini, dia akan benar-benar bodoh. Tidak peduli seberapa banyak dia berubah, perasaannya padanya tidak akan pernah berubah. King Sui mengambil 2 langkah ke depan dan menarik tangannya. Rasanya agak dingin. King tidak mencoba melepaskan diri dari genggamannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah King Sui, "Ayo kembali. Saya ingin mandi karena saya merasa sangat tidak nyaman." Itu normal baginya untuk merasa seperti ini setelah melalui pertempuran. Namun, ketika dia menyebutkan kata mandi, jantung King Sui berdetak lebih cepat. Dia terkekeh, "Baiklah, saya ingin pergi dan mandi juga. Mengapa kita tidak pergi bersama?" Dalam mimpimu, setelah beberapa kali mencuci dan membilas, King Sui dan King kembali ke aula utama. Saat itu, hari sudah hampir tengah malam. Sebagian besar prajurit terkuat semuanya hadir di ruang tamu. Seperti yang dikatakan berkali-kali, hanya ada sedikit orang di King Manor. Untuk klan aristokrat, King Manor dianggap sebagai salah satu yang memiliki sedikit anggota. Pak Tua Qin membiarkan King Sui mengambil kursi kehormatan. Tetapi secara alami, King Sui menolak untuk melakukannya. Pada akhirnya, Pak Tua Qin masih yang mengambil kursi. King Sui duduk di bawah Qin Baifo dekat King. Gosip di sekitar meja makan kebanyakan tentang beberapa topik santai. Tapi sesekali, mereka juga membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan klan Cai, Yue atau Gu. Saat ini, King Sui tidak lagi dianggap sebagai orang luar. Karena saat itu malam hari, jamuan makan kali ini pada dasarnya hanya berupa makan malam biasa sebagai bentuk perayaan. Perjamuan berakhir cukup cepat. Selain jaga malam, semua tamu sudah kembali beristirahat. Pada hari kedua, King Sui berpikir bahwa King Manor akan mengambil tindakan terhadap klan yang menyerang. Tapi yang mengejutkannya adalah bahwa King Manor tidak melakukan apa-apa. Mereka bertingkah seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Karena King Sui tidak ada hubungannya, dia membantu King Manor dalam mengatur formasi pertahanan mereka. Pengetahuan King Sui dalam formasi adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dikejar oleh siapapun, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Orang-orang dari King Manor juga telah belajar banyak hal darinya. Kebanyakan dari mereka berkaitan dengan formasi. Tepat pada saat King Sui memikirkan apa yang harus dilakukan di halaman belakang, Pak Tua Qin mendekatinya. "King Sui, kenapa kamu tidak menemani orang tua sepertiku berjalan-jalan?" Orang tua itu berkata dengan nada ramah. "Aku tidak bisa meminta lebih banyak." King Sui tersenyum dan mengikuti pria tua itu saat mereka perlahan berjalan di sepanjang jalan kecil dan teduh. "Apa kau tidak penasaran mengapa aku menolak untuk menyelidiki orang-orang itu dan menggunakan kesempatan ini untuk membalas?" Orang tua itu tersenyum dan bertanya sambil berjalan. King Sui tersenyum dan mengangguk. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia sudah memiliki asumsi sendiri. Meskipun King Manor mungkin tampak sangat mengesankan, itu selalu dalam situasi yang berisiko. Alasannya adalah karena sedikit anggota yang dimiliki King Manor.
Kami seperti harimau tanpa gigi. Kami dihormati dan ditakuti oleh banyak orang. King Manor juga telah melakukan banyak hal dengan kebajikan dan kebenaran. Dari sudut pandang orang luar, mereka mengira King Manor menyembunyikan banyak prajurit. Misalnya, masalah di depan kita, tidak perlu bagi King Manor untuk mengambil langkah maju dan terlibat. Lebih baik membiarkan mereka ketakutan. Waktu yang paling menakutkan bagi seseorang adalah tepat sebelum saat kita menunjukkan kepalan tangan kita. Orang tua itu terdengar kesal ketika dia mengatakan ini. King Sui bisa mengerti mengapa. Dia tersenyum dan berkata, "Orang tua, terus-menerus bersikap toleran terhadap orang lain bukanlah cara untuk memecahkan masalah. Ada kalanya Anda perlu tegas dengan keputusan Anda dan mengambil tindakan. Jika tidak, Anda tidak akan punya pilihan selain menderita nasib ditindas oleh orang lain." Mata lelaki tua itu menjadi cerah. Dia tersenyum kembali saat melihat senyum King Sui. "Saya sudah tua sekarang. King Sui, Anda dapat pergi mengunjungi klan ini bersama dengan King Er. Bagaimana perasaan Anda tentang itu? Itu pasti tidak akan menjadi masalah." Setelah mengobrol sebentar, King Sui mengucapkan selamat tinggal kepada lelaki tua itu dan kembali ke halaman hanya untuk menyadari bahwa King masih bangun dan berdiri di dekat jendela di aula di lantai pertama. Dia melihat keluar jendela dan tampak bingung. Pada saat dia mendengar langkah kaki King Sui, dia berbalik dan berkata, "Kamu kembali." Ketika King Sui melihatnya tersenyum, seolah-olah dia kembali ke masa lalu. Dia mengangguk, "Kenapa kamu masih bangun?" King Sui berjalan ke arahnya dan melihat keluar. Tempat ini memiliki pemandangan yang sangat bagus. Ada banyak orang di luar. Seperti biasa, mereka menjalani hidup mereka sendiri. Tidak peduli apapun perubahan yang akan terjadi pada lingkungan mereka, itu pada akhirnya akan terus berlanjut. Hidup harus berlanjut. Aku baru saja akan pergi tidur ketika kamu kembali. Kupikir kamu tidak bisa menunggu aku tertidur. King Sui tersenyum dan menatapnya. Dia tidak bisa melupakan tatapan malu yang ditunjukkan King barusan. Itu terlihat sangat indah sehingga bisa merobohkan kota. "Aku mau tidur sekarang." King sedikit menggelengkan kepalanya dan akan pergi setelah dia selesai berbicara. "Saudari Qin, lelaki tua itu berencana untuk membiarkan kita melakukan perjalanan ke klan Cai, klan Yue, dan klan Gu. Menurutmu kapan saat yang tepat bagi kita untuk berangkat?" King Sui menghentikan King. Setelah berpikir sejenak, King mengungkapkan ekspresi gembira, "Mengapa kita tidak memberi mereka 2 hari untuk mempertimbangkannya dulu? Saya yakin mereka akan sangat gugup selama hari-hari ini." King Sui tidak memiliki banyak pendapat tentang balas dendam yang akan datang. Sampai sekarang, dia sangat santai. Peningkatan kekuatan telah memicu perubahan dalam pikirannya. Kekuatan yang dia miliki sangat mengesankan. Hanya orang yang mampu yang bisa tetap tenang setiap saat. Alasannya karena di mata mereka, banyak hal yang membuat orang putus asa, bahkan tidak layak untuk disebutkan. Yah, di satu sisi, ini juga bagus. Kalau begitu, Sister Qin, beritahu aku kapan waktunya berangkat. King Sui mengangguk dan berkata dengan santai, "Baiklah, saya akan istirahat sekarang." "Mengapa kamu tidak pergi dan istirahat juga?" 3 hari berlalu dengan sangat cepat. Selama waktu ini, King Sui tidak pernah meninggalkan King Manor. Selain waktu ketika dia perlu berlatih di alam, dia akan menghabiskan sisa harinya dengan relaksasi total. Selain menghabiskan sebagian waktunya dengan King, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di bawah sinar matahari. Seseorang hanya akan berefleksi ketika dalam kondisi sunyi. Seseorang akan meningkat hanya jika mereka terus-menerus bermeditasi. Terlepas dari seberapa terampil seseorang dengan seni bela diri mereka masih membutuhkan otak untuk dapat bersosialisasi dengan orang-orang. King Sui menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memikirkan masa depannya. Wanita itu telah berjanji untuk menemuinya di restoran setelah sebulan untuk membawanya pergi dan mencari Ye Jianghe. Sampai sekarang, ini adalah salah satu masalah King Sui yang paling penting.
Prajurit adalah makhluk dengan keinginan tak terbatas. Jadi, alasan mengapa King Sui berkultivasi adalah untuk memberikan layanan kepada orang lain. Dia tidak ingin menjadi orang nomor satu dunia. Dia hanya tidak ingin diganggu oleh orang lain. Memikirkan kembali tentang bagaimana dia berhasil sejauh ini, King Sui selalu berjuang di sepanjang jalannya. Dia selalu bekerja keras untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Beberapa orang sering berkata bahwa bakat seseorang dipaksa keluar oleh apa yang mereka alami. Memang, ini benar-benar masalahnya. Ketika seseorang mengalami tekanan ekstrim dan tidak hancur, mereka akan meledak dengan kekuatan yang baru ditemukan. Saat ini, banyak rumor yang beredar di masyarakat. Itu sebagian besar tentang King Manor, Chai Clan, Yue Clan dan Gu Clan. Tidak ada dinding yang tidak bisa dilewati angin. Hal-hal yang terjadi di antara klan sudah lama menyebar ke publik. Kali ini, klan Gu telah didorong ke tepi angin dan ombak. Pertama-tama, klan Gu sudah memiliki reputasi buruk. Kali ini, bahkan bekerja sama dengan dinasti kekuatan suci untuk mencoba serangan diam-diam ke King Manor. King Manor di sisi lain, dikenal sebagai klan yang murah hati. Insiden kali ini menyebabkan klan Gu menjadi sasaran tuduhan publik. Selain itu, selama beberapa hari ini, berbagai berita lain juga beredar ke publik. Itu tentang Nona Qin dari King Manor yang akan mengunjungi klan Gu untuk menuntut keadilan bagi King Manor. Tidak ada yang tahu tujuan di balik tindakan ini ketika berita ini diturunkan. Bukan tanpa alasan bahwa nama Nona Qin cukup berpengaruh di sekitar daerah itu. Nama panggilannya Peri Qin tidak dipanggil tanpa alasan. Peristiwa kali ini menyebabkan masyarakat mulai melalaikan hal-hal yang terjadi sebelumnya. Hal yang mayoritas orang tidak bisa mengerti adalah mengapa King Manor memutuskan untuk mengirim King pergi untuk memperjuangkan keadilan mereka. Terlepas dari seberapa kuat Peri King, dia masih anak muda. Klan Chai, Yue, serta Gu semuanya adalah klan aristokrat. Tampaknya King Manor menjadi sedikit sombong tentang kekuatan mereka. Tetapi ada juga asumsi lain yang dibuat, yaitu King Manor mencoba memberi mereka kesempatan kali ini. Karena itulah mereka mengirim seorang junior untuk pergi dan memperjuangkan keadilan klan mereka. Tidak mungkin klan lain akan mengirimkan senior mereka yang seperti monster kali ini, karena ini secara signifikan akan menurunkan status mereka sebagai klan aristokrat. Desas-desus di luar tidak hanya berhenti di situ. Rupanya, kabar lain terdengar. King dan King Sui mengirimkan tantangan ke klan Yue dan Gu. Selain itu adalah tantangan wajib. Dengan kata lain, tantangan yang harus diterima lawan. Jika tantangan wajib ditolak, lawan akan memiliki hak untuk mengganggu dan menyerang klan secara langsung. Sebenarnya, itulah niatnya. King Sui hanya mencoba melakukannya dengan cara yang lebih sopan. Inilah mengapa dia memutuskan untuk menggunakan opsi surat penantang. Tantangan wajib. Lokasi pertempuran yang ditentukan berada di Pulau Moonwolf. Sekarang, baik King Sui dan King sudah berada di Pulau Moonwolf. Durasi pertempuran ditetapkan untuk 1 hari penuh. Dalam waktu yang ditentukan ini, harus selalu ada orang dari setiap klan yang ambil bagian dalam pertempuran. Pertempuran hanya akan berakhir jika King Sui atau King meninggal. Ada cukup banyak orang yang berangkat ke Pulau Moonwolf setelah menerima berita itu. Mayoritas dari mereka adalah orang-orang dari dinasti kekuatan suci dan dinasti Qin besar. Di seluruh benua, seni bela diri adalah tren paling populer. Tantangan bisa dilihat sebagai sesuatu di atas segalanya. Meski pihak yang diundang lebih dominan, namun harapan masyarakat terhadap mereka tidak terlalu tinggi. Menambahkan insiden mengenai 3 klan Gu khususnya, yang dibenci oleh orang-orang karena bekerja dengan orang luar untuk mencoba serangan diam-diam ke King Manor. Mengenai masalah ini, banyak orang sudah mengetahui tentang itu. King Manor berada di sisi keadilan. Puncak Gunung Moonwolf. Baik King Sui dan King berdiri di tempat tertinggi di Pulau Serigala Bulan. Ada sekitar 1 jam tersisa sampai pertempuran yang ditentukan dimulai. Saat ini, baru dini hari.
Benang emas cahaya bersinar di tanah, membuat seluruh tempat bersinar dengan warna emas cerah. Dunia dibanjiri emas, seperti inilah yang seharusnya terjadi. Sampai sekarang, baik King Sui dan Qin King sudah dianggap cukup harmonis satu sama lain. Meskipun mereka belum bisa kembali ke keadaan semula. Entah bagaimana, King Sui terus merasa ada sesuatu yang membuat mereka terpisah. King Sui tahu bahwa aura yang dipancarkan oleh tubuh Qin King telah berubah. Temperamennya juga berubah. Apa yang Anda pikirkan? Qin King memandang King Sui sebelum memindahkan pandangannya ke kerumunan lainnya. Di antara mereka, ada juga orang dari Qin King Manor. Aku sedang memikirkan siapa yang akan dikirim untuk berperang melawan kita. King Sui tidak jujur, tapi itu juga alasan yang masuk akal. Qin King juga bisa merasakan bahwa dia tidak jujur. Alasannya adalah sebelum ini, dia terus mengawasinya. Dia bisa merasakan sedikit kerumitan di matanya. Itu adalah semacam ekspresi yang membuatnya merasa sedikit panik. Tidak peduli siapa yang muncul dari sisi lawan, kami harus mengalahkan mereka. Apakah Anda tidak merasa yakin bahwa kami akan menang? Qin King tersenyum dan menatap King Sui. Saya selalu percaya diri dengan diri saya sendiri. Saya tidak terkalahkan ketika saya bertarung bersama dengan saudari King. Jika pasangan memiliki pikiran yang sama, keteguhan hati mereka akan mengatasi semua rintangan. King Sui ingat dirinya mengatakan ini sebelumnya. Tapi ini pertama kalinya dia mengatakannya sejak Qin King berubah. Bisakah kamu menjalani hari tanpa memanfaatkanku? Qin King tidak mengungkapkan ketidakpuasan apapun terhadap pernyataan yang dibuat King Sui. Dia hanya menjawab dengan nada tenang. Apakah Anda bersedia membiarkan saya memanfaatkan Anda? King Sui tersenyum dan bertanya. Dulu, tidak ada yang berani bicara seperti itu padaku. Bahkan saya tidak yakin mengapa mereka tidak berani melakukannya. Secara pribadi, saya tidak merasa saya terlihat jelek. Qin King memandang King Sui dan mengatakan sesuatu yang bahkan dia temukan sedikit tidak mengerti. Tahukah Anda bagaimana publik menyapa Anda? Mereka memanggilmu Peri Qin. Apakah Anda ingin tahu mengapa tidak ada yang berani berbicara, apalagi mengungkapkan perasaannya kepada Anda? Itu karena hampir semua pria akan merasa rendah diri saat berdiri di depan Anda. Jarak antara kamu dan pria lain terlalu besar. Setiap pria memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari wanita yang sangat mereka cintai. Secara alami, mereka takut menemukan wanita yang harus mereka layani. King Sui tersenyum. Qin King tampak agak malu. Benarkah itu yang kamu pikirkan? Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Lebih atau kurang, bahkan aku cenderung merasa rendah diri ketika berdiri di depanmu, King Sui terkekeh. Kalau begitu, kenapa kamu masih bersikeras memanfaatkanku? Bagi saya, apa yang Anda katakan tidak sesuai dengan perasaan Anda yang sebenarnya. Saya melakukan semua itu agar kita bisa lebih dekat satu sama lain. Saya ingin menarik Anda turun dari surga. Setidaknya dengan cara ini, saya sebagai orang biasa, mungkin masih memiliki kesempatan untuk merebut Anda. Pada titik ini, King Sui mulai memeriksa banyak hal. Oleh karena itu, dia tidak lagi berpikir sebanyak yang dia lakukan sebelumnya setiap kali dia berbicara, atau lebih tepatnya, dia berhenti berhati-hati seperti sebelumnya. Tidak mungkin bagi dua orang untuk membicarakan begitu banyak masalah serius dalam satu hari. Lebih dari setengah percakapan mereka pada dasarnya tidak diperlukan. Ucapkan, salam biasa, atau saling berbagi tentang kejadian bahagia yang telah mereka lalui, semua ini bisa dianggap omong kosong. Untuk dua orang yang bersedia berbicara satu sama lain dan berbagi perasaan, mereka akan baik-baik saja dengan apapun yang mereka katakan. Di sisi lain, ketika dua orang saling membenci, mereka bahkan tidak peduli untuk membicarakan masalah serius satu sama lain. Qin King memandang King Sui dan tersenyum. Oh, sepertinya kamu benar-benar hebat dalam memuji orang. Ini pertama kalinya saya mendengar seseorang memuji saya. Di masa depan, pastikan Anda lebih memuji saya. King Sui tahu bahwa Qin King melakukannya dengan sengaja.
Dia tidak ingin godaan berlanjut. Tentu saja, King Sui baik-baik saja dengan itu. Setelah melakukan percakapan ini, keduanya sepertinya semakin dekat. Tanpa disadari, hari sudah hampir tengah hari. Sudah hampir waktunya untuk tantangan. Tepat pada saat ini, dua sosok muncul. Mereka berdiri di tempat yang tidak jauh dari King Sui dan Qin King. Kedua pria itu berpenampilan paruh baya. Pria di sebelah kiri lebih tinggi dan lebih kurus. Dia memiliki rongga mata yang sangat dalam dan hidung yang sangat tinggi. Bibirnya lebar dan tipis. Seluruh penampilannya memberi kesan seperti elang yang tajam. Pria di sebelah kanan adalah kebalikan dari pria di sebelah kiri. Meskipun dia sedikit lebih pendek, tubuhnya hampir 2 kali lebih tebal dari pria di sebelah kiri. Seluruh tubuhnya seperti ember air. Kepalanya sangat besar hingga menutupi lehernya. Saat dia tersenyum, dia terlihat manis seperti bunga. Dua monster dari klan Chai. Lihat, itu adalah dua monster dari klan Chai. Aku tidak pernah mengira mereka akan terlihat begitu muda. Mungkinkah kedua monster dari klan Chai ini sebenarnya sangat tua? Kakekku pernah memberitahuku bahwa 500 tahun yang lalu, dua monster klan Chai sudah sangat kuat. Sejak saat itu, mereka mempertahankan tampilan yang persis sama seperti sekarang. Ternyata, mereka sudah cukup tua saat itu. Aku tidak pernah menyangka mereka masih terlihat sangat muda bahkan sampai sekarang. Jie Xiong, apakah kedua monster dari klan Chai benar-benar sekuat itu? Saya tidak tahu, tetapi dikatakan bahwa mereka sangat aneh. Tidak hanya kejam, mereka juga sangat kuat. Selain itu, mereka memiliki berbagai metode untuk menghadapi lawan mereka. Tidak ada juri untuk tantangan seperti ini. Biasanya, pertempuran akan berhenti ketika satu pihak memutuskan untuk berhenti mengirimkan prajurit atau jika mereka kehabisan waktu. Namun, itu masih membutuhkan salah satu pihak untuk setuju menghentikan pertempuran. Kami berdua berpartisipasi atas nama klan Chai. Senang bertemu denganmu. Gendut yang tampak seperti Maitreya berkata dengan nada tegas. Meskipun dia mungkin terlihat seperti Maitreya, mereka yang akrab dengannya akan tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh yang tidak ragu-ragu membantai siapapun. Kami adalah perwakilan dari Qin King Manor, kami di sini untuk menuntut keadilan bagi klan Qin. Senang bertemu denganmu, King Sui berkata dengan tenang. Meskipun gendut itu mungkin tersenyum, jauh di dalam matanya, niat membunuh yang sangat samar bisa dirasakan dipancarkan dari matanya. Tanpa ragu, ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa ditutupi sepenuhnya. Satu-satunya masalah adalah hanya sedikit yang benar-benar mampu merasakannya. Keadilan. Apakah kamu serius? Anda adalah orang-orang yang pertama kali mendapatkan tangan pembunuh Anda pada orang-orang dari klan Leng. Untuk melengkapi semua ini, kalian bahkan melakukan pembantaian habis-habisan ke klan itu sendiri. Menurut Anda, siapa yang seharusnya menjadi orang yang memperjuangkan keadilan? Pria paruh baya kurus dan tinggi yang selama ini pendiam akhirnya memutuskan untuk berbicara. Kalian seharusnya lebih tahu dari kami klan macam apa klan Leng itu. Mereka tidak akan ragu untuk mengepung dua orang dengan satu kelompok. Tidak hanya itu, mereka bahkan melakukan hal-hal yang memalukan setelah kejadian tersebut. Jika saya bisa memundurkan waktu, saya akan memastikan untuk membantai setiap anggota klan mereka. King Sui berkata dengan nada dingin. Qin King menatap King Sui, untuk berpikir bahwa dia tidak menyalahkannya karena membunuh orang yang tidak bersalah. Dia entah bagaimana tersentuh olehnya. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang itu. Mari bernegosiasi dengan mereka dengan kekuatan kita. Jangan katakan bahwa kami mencoba menindas kalian berdua. Kalian berdua adalah orang-orang yang memprovokasi kami ke dalam pertempuran. Orang yang tinggi dan kurus adalah orang yang tidak pandai mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata. King Sui mengeluarkan Golden Battle Halberd dan berbicara kepada Qin King, hati-hati, aku bisa merasakan aura yang tidak biasa terpancar dari tubuh dua prajurit itu. Lebih baik jika kita mengakhiri pertempuran ini dengan cepat.
King Sui berbicara melalui pikirannya. Lawan tidak akan bisa mendengarnya. Senjata yang dikeluarkan orang kurus dan tinggi itu adalah dua duri hitam. Mereka berdua bersinar hitam dan terlihat sangat cerah. Senjata orang gendut di sisi lain adalah sepasang sarung tangan perak. King Sui mengamati tubuh orang gemuk yang penuh dengan daging. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa dia adalah seorang pejuang yang melatih tubuhnya. Aku akan melawan yang gemuk. Begitu dia selesai berbicara, King Sui segera menyerang orang gemuk itu. Golden Battle Halberd di lengannya seperti naga emas saat menembus jalannya menuju orang gemuk. Itu meninggalkan cahaya keemasan yang terang di trek yang dilaluinya. King Sui cepat, tetapi dia ingin mengamati kecepatan pria gemuk itu. Dengan seberapa besar perawakannya, dia pasti memiliki sifat uniknya sendiri. King mengacungkan pedangnya ke arah pria kurus itu ketika King Sui mulai bergerak. Pria gemuk itu tenang saat dia menyaksikan Golden Battle Halberd di tangan King Sui. Dengan sedikit gerakan, tornado kecil muncul di sekelilingnya. Ketika pria gemuk itu memukul, King Sui bisa melihat angin puyuh terbentuk di ujungnya. Angin puyuh, bersama dengan tornado di sekitarnya, menciptakan badai yang aneh. Beng! Ledakan keras terdengar pada saat Golden Battle Halberd-nya melakukan kontak dengan tinju lawannya. Aura aneh menyingkirkan Golden Battle Halberd dan dalam sekejap, pria gemuk itu muncul di depan King Sui, menyerang ke depan. King Sui terkejut tanpa kata-kata. Energi yang keluar dari angin puyuh sangat menarik dan aneh. Bersama dengan kecepatan membutakan pria gemuk itu, pukulannya mendaratkan tandanya di bahu King Sui. King Sui merasakan kekuatan yang kuat dari dampaknya, dan tubuhnya terbang mundur tak terkendali. Siluet pria gendut itu seperti bayangan, muncul dengan serangan lain dengan cepat. Kali ini, kekuatan yang dikemas dalam pukulan itu bahkan lebih kuat dari serangan sebelumnya. Suasana hati King Sui menjadi suram. Apakah pria gemuk itu benar-benar mengira dia sasaran empuk? Kekuatannya tidak mencapai standar di mana King Sui bahkan akan menumbuhkan kekhawatiran. Setelah banyak serangan, dia sudah memahami kemampuan mereka. Tekniknya mirip dengan Duality Pang, tetapi mereka tidak sepenuhnya identik. Jika itu adalah seseorang yang tidak mengenal Tai Chi, maka mereka tidak akan bisa membalas bahkan jika mereka dikalahkan dengan kekuatan sendirian. Namun, King Sui mahir dalam Tai Chi dan dia bahkan telah membudidayakan Tai Chi ke tingkat puncak. Pengetahuan tidak memiliki batasan. Puncak yang dimaksud King Sui hanyalah level di Grand Perfection Stage dan bukan bentuk akhirnya. Seni bela diri tidak memiliki batasan. Terlepas dari seberapa besar pria gemuk itu, dia sangat gesit. Selalu panas di tumitnya dengan cara yang santai, seolah-olah penglihatannya selalu terkunci pada King Sui. Dengan gemetar Golden Battle Halberd-nya, diagram alam semesta kuno muncul. Beng! Diagram itu hancur dan pria gemuk itu ikut terhalang. Dia menatap kosong ke arah King Sui, memproses kesamaan dalam kemahiran mereka dalam pertempuran, atau mungkin bahkan menyadari bahwa itu lebih dalam daripada miliknya. Di kejauhan, King Sui dapat melihat bahwa King adalah lawan yang setara dalam pertempuran dengan pria kurus, meskipun dia lebih cenderung dirugikan. King Sui menyerang dengan Art of Pursuing-nya. Kaisar Qi, Klang. Dengan bingung, perubahan mendadak memungkinkan King memotong salah satu lengan pria kurus itu. Ini tidak luar biasa. Bagaimanapun, kombinasi Qi Kaisar dan seni mengejar akan membuat kecepatan target mereka turun 40%, menyebabkan penyimpangan dalam penilaian. Kehilangan lengan dianggap beruntung dalam kasus ini. Ketika pria gemuk melihat keadaan temannya yang menyedihkan, dia meninggalkan King Sui dan malah bergegas menyelamatkan rekannya. Setelah bertahun-tahun kerja tim, mereka dekat seperti saudara. Bahkan pelaku kejahatan pun dapat memiliki teman, dan mereka dapat bekerja sama bahkan dalam situasi yang mengerikan. Bagaimana King Sui bisa membiarkan dia lolos begitu saja? Seni mengejar, Kaisar Qi, Klang. 9 langkah istana, pembalikan alam semesta. Tepat ketika pria gemuk itu hendak mencapai rekannya,
King Sui menggunakan 9 langkah istana, pembalikan alam semesta dan bertukar posisi dengannya pada saat itu juga. Setelah itu, King Sui dan Qin King saling melawan, dengan serangan datang dari setiap ujung. Dengan parahnya kehilangan satu lengan, kemampuan bertarung pria kurus itu juga telah berkurang setidaknya setengahnya. Selain itu, dia dalam keadaan lemah dan karenanya, ketika King Sui muncul di belakangnya, tanpa memiliki kesempatan untuk menyerang, pria kurus itu sudah dipukul oleh Qin King. Duar, pria gemuk itu menyaksikan rekan kurusnya tidak sadarkan diri. Matanya memerah dan dengan raungan, dia menyerang King Sui dan Qin King. Tujuan dari undangan mereka untuk bertempur adalah untuk membangun reputasi Qin King Manor. Selanjutnya dipimpin oleh King Sui dan Qin King. Meskipun King Sui bukan anggota dari Qin King Manor, tetapi dia memiliki segala macam hubungan dengan mereka. Bagi orang luar, dia praktis adalah bagian dari mereka. Kekuatan klan tidak ditentukan hanya oleh keadaan saat ini atau pemimpinnya. Anda juga harus mempertimbangkan kekuatan yang muncul. Mereka yang tidak memiliki kekuatan baru yang muncul akan jatuh seiring waktu dan karenanya, pendatang baru ini bisa menjadi lebih penting daripada yang Anda pikirkan. Qin King dan King Sui adalah kemunculan baru dalam kasus ini. Melakukan ini adalah untuk menunjukkan kepada semua klan kuat lainnya bahwa generasi masa depan Qin King Manor sama luar biasa seperti sebelumnya. Itu adalah peringatan untuk berpikir dua kali sebelum mereka menyinggung Qin King Manor. Mereka harus sangat kejam dan tanpa ampun kali ini, hanya dengan begitu mereka akan menjadi pencegahan bagi pembangkit tenaga listrik lain di sekitarnya. Bahkan hantu takut pada orang jahat dan di mata banyak orang, kejam dan tanpa ampun adalah hal yang tepat. Menyaksikan pria gemuk itu menyerang ke arah mereka, King Sui bergegas maju tanpa ragu-ragu dan menyerang dengan 9 jurus teknik pertempuran ilahi kuno, jari Phoenix, dan teknik Tai Chi-nya. Badai di sekitar pria gemuk itu semakin hebat. Dengan serangan kuat dari tinjunya, angin puyuh sepanjang kaki terbentuk saat dia menyerang. Beng! Suara keras lembut terdengar. King Sui telah lama memahami efek angin puyuh. Sama seperti formasi atau lingkaran berputar, selama Anda dapat menyampaikan metode yang kuat, Anda akan dapat memecahkannya. Tentu saja, ini jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, King Sui telah mencapai tingkat Tai Chi yang luar biasa. Paling tidak, pria gemuk itu bukan tandingannya. Dengan tombaknya, pria gemuk itu disingkirkan. Apa yang mengejutkan King Sui adalah kenyataan bahwa tampaknya ada angin puyuh yang mengelilingi seluruh tubuh pria gemuk itu. Saat tabrakan, itu akan memantul dalam momentum. Ketika pria gemuk itu diusir, itu karena dia tidak terluka parah. Ini bahkan lebih baik daripada balon. Selama gelembung ini tidak pecah, akan sulit baginya untuk melukai lawan dengan serangannya. Setelah beberapa saat berperang, King Sui telah menangani saingannya 3 kali tetapi tidak ada yang bisa menghancurkan pertahanannya. King Sui tidak menyerah. Sebaliknya, dia menunggu dengan sabar kesempatannya. Pria gemuk itu sudah dibutakan oleh amarah dan berhenti mementingkan pertahanan, dia hanya ingin membunuh King Sui. Namun, bahkan ketika serangannya mendarat, King Sui tidak terluka oleh satupun dari mereka. Booming! Golden Battle Halberd King Sui menyerang lagi dan berhasil menerobos angin puyuh, membuat pria gemuk itu terbuka. Efek dari Golden Battle Halberd akhirnya muncul. Bahkan pada saat kematiannya, dia masih tidak bisa mengerti bagaimana itu bisa menembus. Itu tidak berhasil sebelumnya, namun tiba-tiba, dengan satu serangan tambahan, itu berhasil. Dia tidak memikirkannya lama, karena dia segera tenggelam dalam kegelapan. Pertempuran telah berakhir. Menurut aturan, King Sui dan Qin King akan memiliki waktu setengah jam untuk beristirahat. Meskipun begitu, keduanya tidak pergi, mereka hanya berdiri di sana sebagai indikasi bahwa orang lain dapat terus mendekati mereka untuk sebuah tantangan. Kali ini, seorang lelaki tua dan pemuda lainnya dengan aura menyihir mendekat. Pemuda itu bertubuh jangkung, dengan wajah tampan tapi ekspresi senyum di sudut bibir dan matanya seolah memberi kesan bahwa dia tidak terkendali.
Tipe pria seperti ini sangat menarik bagi wanita. Matanya tenang ketika dia menatap King Sui pada awalnya, tetapi sekarang, kedua matanya seperti pisau yang tajam. Yue Clan, di sini untuk mencari jodoh. Orang tua itu berkata dengan tidak tergesa-gesa. King Sui tidak menyukai keduanya. Untuk beberapa alasan, King Sui mendapat kesan bahwa mereka menyembunyikan niat jahat mereka di balik senyuman itu, dan itu bahkan lebih menjengkelkan daripada pasangan pesaing sebelumnya, terutama pria yang lebih muda. King Sui ingin memberinya pukulan sekarang. Begitu pertempuran dimulai, lelaki tua itu mengeluarkan belati dan lelaki muda yang menyihir itu mengeluarkan pedang. Kedua senjata itu serupa dan satu-satunya perbedaan adalah panjangnya. Mereka berdua adalah pedang yang patah. Pedang ayah dan anak. King berseru kaget. Mendengar kata-katanya, King Sui juga membeku. Benar-benar tidak ada yang tak terbayangkan di dunia ini, pedang ayah dan anak. Sungguh nama yang aneh untuk senjata. Ada apa dengan pedang ayah dan anak? King Sui melirik senjata serupa. Warna belati pada pria yang lebih tua itu sedikit abu-abu sedangkan pedang pada pria yang lebih muda itu cerah. Menurut legenda, kedua pedang itu dibuat oleh seorang ayah, menggunakan esensi hidupnya sebagai pengorbanan. Selama proses penempaan, pedang menyukai darah pemiliknya dan karenanya, sang ayah mengorbankan dirinya untuk putranya. Namun, pedangnya hancur dan anak yang putus asa itu melompat ke tungku pedang. Pedang itu terbelah menjadi dua sejak saat itu, mereka bersama-sama dinamai pedang ayah dan anak. King menjelaskan sejarahnya secara singkat. Apakah itu kuat? King Sui bertanya setelah berpikir. Itu adalah senjata yang cukup bagus di antara semua cerita legendaris lainnya. Dikatakan bahwa ketika kedua pedang digunakan bersama, kekuatannya akan meningkat secara drastis dan bahkan memiliki kekuatan mistik. Kita harus berhati-hati. King memperingatkan King Sui. Mereka masih dalam kondisi puncak dan hanya bertukar beberapa kalimat ketika kedua lawan menyerang King Sui. Salah satu dari mereka berdiri di belakang sementara yang lainnya di depan. Ada jarak sekitar 1 meter di antara mereka. Jaring api caotik. King Sui mengulurkan tangan, dan kabut api berkumpul menjadi jaring sebagai perisai melawan kedua pria itu. Ada lingkaran cahaya terang berkilauan di bagian atas, mengisi kekosongan di atmosfer dengan aura berbahaya. Orang-orang yang menyerang bertemu di tengah jalan. Persimpangan pedang mengeluarkan suara melodi yang tajam, lalu dua siluet dilepaskan darinya. Mereka menyerbu ke arah jaring api. Kedua siluet itu adalah gambar seorang lelaki tua yang membungkuk dan yang lainnya dari seorang anak muda yang sehat. Mereka tampak seperti pedang tajam, saat mereka berlari menuju perisai api. Duar-duar, mengikuti suara benturan. Jaring api caotik lenyap tetapi kedua siluet itu masih maju dan menuju King Sui. Itu mirip dengan serangan energi roh tetapi pada saat yang sama, jauh lebih kuat dibandingkan. Serangan semacam itu tidak dapat diblokir secara fisik, karena dapat dengan mudah menghancurkan segala rintangan yang memblokirnya. Bahkan kerusakan yang disebabkan oleh serangan energi roh serupa akan sangat berkurang. Itulah alasan mengapa kedua lawan itu begitu menakutkan. Gunung 9 Benua. Tetap saja, King Sui tidak punya pilihan. Meskipun Gunung 9 Benua adalah objek fisik, itu tidak biasa. Itu adalah harta karun, mampu memblokir segala jenis serangan. Gunung 9 Benua sekarang memiliki 3 kali lipat kecepatan dan kemampuan menangani kerusakan, meskipun itu masih serangan fisik dan tidak setara dengan energi roh. Oleh karena itu, bahkan dengan statistik 3 kali lipat ini, dampaknya tidak lebih kuat dari Seal of Rock, tapi itu juga tidak jauh lebih rendah. Gunung 9 Benua memblokir serangan itu sambil tetap tidak terluka dan lawan mereka dikejutkan oleh ini. Sepasang pria tua dan muda telah berlatih dengan pedang ayah dan anak untuk waktu yang lama sekarang dan berdasarkan serangan unik ini, banyak seniman bela diri yang kuat akan mati di tangan mereka. Mereka mengira bahwa mereka akan dapat memberikan kerusakan kali ini juga dan yakin dengan serangan mereka. Tidak pernah mereka mengharapkan harta karun lawan mereka bisa memblokirnya dengan mudah.
Segel Rock. King Sui menghubungkan kedua telapak tangannya dan menyerang. Sebuah Scarlet Flame Phoenix muncul di depannya. Ukurannya tidak besar tetapi memancarkan ledakan energi yang mengganggu. Pergilah. Scarlet Flame Phoenix berukuran beberapa meter saat itu menyerang lawan dengan kobaran api. Kedua siluet itu berteriak dan dengan serangan pedang yang terkoordinasi, seberkas cahaya melindungi pasangan lawan. Pertempuran itu dengan cepat mencapai titik persimpangan. Suara dentingan berdering tanpa henti. King Sui dan Qin King juga tidak terburu-buru. Yang terbaik adalah meningkatkan pengalamanmu melalui observasi selama pertempuran. Setelah Anda memiliki pengalaman yang lebih luas, taktik apapun yang Anda temui akan memberikan inspirasi untuk meningkatkan potensi kerusakan Anda. Itulah sebabnya bertempur juga merupakan semacam keberuntungan, tetapi Anda perlu belajar cara menangkapnya. Jika tidak, ketika Anda mati di selokan, Anda bahkan tidak akan punya waktu untuk menyesal. Di atas kekuatan pertahanannya yang menakutkan, King Sui masih memiliki Paragon Golden Armor dan dengan demikian, dia tetap percaya diri. Menarik Golden Battle Halberd, King Sui tersenyum. Golden Battle Halberd saja sudah cukup untuk memblokir serangan lawannya. Golden Battle Halberd juga merupakan harta karun, bahkan senjata jenis magis. Itu bahkan bisa merusak artefak dewa. Duar-duar. Saat itu, bentrokan senjata bergema. Pedang ayah dan anak sungguh luar biasa. Meskipun banyak serangan, King Sui masih tidak dapat menembus serangannya. Sepertinya setiap upaya untuk menerobos dengan Golden Battle Halberd akan bergantung pada bahan senjata saingannya. Pertahanan lawan sangat ketat dan tanpa celah. Orang tua itu bertanggung jawab atas pertahanan dan pemuda itu ditugaskan untuk menyerang. Seperti ular berbisa, pedang pemuda itu menghasilkan serangan energi tajam yang bisa berakibat fatal saat dia melepaskannya. Para pesaing menggunakan kemampuan pertahanan pedang ayah dan anak mereka, memancarkan serangkaian lingkaran cahaya pelindung yang menarik secara berurutan. Melihat ini, King Sui dan Qin King juga beralih ke posisi bertahan. Qin King tidak ingin menggunakan teknik Surekil Heavenly-nya pada saat ini. King Sui menjadi suram setiap kali dia ditempatkan di posisi ini. Bahkan jika mereka kuat, dia masih memiliki terlalu sedikit teknik Surekil Heavenly di tangan dan karenanya, dia hanya bisa menerima pukulan. Pada awalnya, ketika dia berhasil mencapai 3 teknik surgawi bunuh pasti dalam waktu singkat, dia masih lemah. Dibandingkan dengan levelnya pada saat itu, dia memiliki 2 lebih banyak dari yang dimiliki orang lain. Pada levelnya saat ini, bagaimanapun, dia memiliki jauh lebih sedikit daripada yang lain. Meskipun dia menyadari bahwa teknik Surekil Heavenly tidak berguna seperti yang dipikirkan orang, King Sui dengan yakin dapat mengatakan bahwa itu dia memiliki teknik bunuh surgawi paling pasti di antara orang-orang di sekitar pangkatnya. Faktanya, King Sui tidak tahu bahwa tidak perlu mempelajari jenis teknik surgawi bunuh pasti setiap kali Anda mencapai tingkat kekuatan yang baru. Sebaliknya, memiliki banyak dari mereka tidak akan mengubah jalannya pertempuran, karena hanya beberapa yang cukup kuat. Mereka dengan jumlah yang lebih sedikit dari teknik Surekil Heavenly juga akan lebih berkonsentrasi pada mereka dan memiliki lebih banyak pengalaman dalam menggunakannya. Setelah Anda menggenggamnya dengan baik, maka Anda secara alami akan dapat menggunakannya sesuai keinginan, dan esensi mereka juga akan menjadi lebih kuat. Tanpa khawatir, kedua pria itu terus menyerang King Sui dan Qin King dengan serangan agresif mereka. Panduan jiwa ganda. Menggabungkan siluet kedua pedang, bayangan abu-abu itu berubah menjadi hampir realistis. Tubuhnya membawa elemen abu-abu seperti kembang api, tapi itu bukan primordial flames atau jenis api lainnya. Itu adalah jenis serangan jiwa. Kunci jiwa, hancurkan. Hantu abu-abu itu bergegas ke King Sui. Ekspresi yang terakhir bergeser. Dia bisa merasakan aura berbahaya yang memancar dari entitas dan buru-buru menggeser Gunung 9 Benua untuk melindunginya. Beng! Dengan serangan itu, Gunung 9 Benua terbang di luar jangkauan King Sui yang dapat dikendalikan, seperti perahu kecil di antara ombak yang mengepul.
Seolah-olah itu sama sekali tidak terpengaruh, hantu itu terus menyerang ke arah King Sui. Untuk dapat mencapai tingkat kekuatan seperti itu, klan Yue harus memiliki beberapa teknik surgawi bunuh pasti di lengan baju mereka dan kekuatan mereka harus menakutkan. King Sui mengertakkan gigi dan bergegas maju dengan Golden Battle Halberd-nya. Pada saat ini, King mengulurkan pedang tipis seputih salju dan menusuk ke depan. Pencegahan, Soul Dispel. Cahaya putih menyilaukan terpancar dari pedangnya dan menembus melalui bayangan itu. Seolah-olah itu adalah balon yang baru saja ditusuk dengan jarum, ia segera mengerut dan menghilang. King Sui memandang King. Energi suci wanita itu begitu kuat, itu menakutkan. Serangan energi roh seperti itu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Di sisi lain, ada rasa kecewa yang melintas di wajah lawannya. Awalnya, serangan itu setidaknya bisa menimbulkan kerusakan parah pada target mereka, namun dapat dijinakkan dengan mudah oleh King. Mereka pernah berpikir bahwa mereka bisa menggunakan taktik kunci jiwa dan hancurkan ini untuk memenangkan pertempuran ini, dan mungkin bahkan membunuh mereka dengan itu, tapi sekarang sepertinya itu tidak akan terjadi. King Sui sangat senang, tampaknya dia telah meremehkan King. Kekuatan aslinya bukanlah yang dia harapkan. Fakta bahwa dia bisa mengendalikan naga sudah menunjukkan kekuatannya yang tak tertandingi, dan sekarang dia bahkan memiliki tambahan warisan Dewa Pertempuran Phoenix, kumpulan Dewa-Dewi, dan teknik Dewa-Dewi. King Sui berspekulasi bahwa serangan itu pasti ada hubungannya dengan Goddess Divine Set. Itu terlalu suci. Seseorang harus menyadari bahwa ketika seseorang mencapai tingkat kekuatan seperti itu, kerusakan dari serangan akan datang dari kombinasi energi roh dan senjata fisik, dan campuran ini akan jauh melebihi kekuatan serangan energi roh belaka. Ini tidak berarti bahwa serangan fisik tidak akan berhasil. Selama Anda cukup berbakat, serangan apapun yang Anda buat akan efektif. Ini diilustrasikan dengan pepatah, mengalahkan kekuatan superior dengan kekuatan yang lebih lemah. Serangan King Sui saja tidak cukup tetapi diperkuat oleh King. Dalam hal ini, King Sui dapat membantunya. Sejak terakhir kali King Sui mengendalikan situasi di King Manor, dia telah menemukan tempatnya untuk sementara. Tempatnya adalah membantu orang lain di sekitarnya dan membuat mereka lebih kuat. Dia juga bisa melemahkan kekuatan lawan mereka, lalu mengganggu mereka dengan serangan dan binatang buasnya sendiri. Ini akan membuat pertempuran berakhir dalam waktu singkat. Serangan yang dilakukan oleh orang-orang itu tidak efektif. Itu seperti predator bagi mangsa, dan serangan tipe suci King adalah predatornya. Keduanya tidak menyerah. Bahkan jika mereka tidak bisa menyentuh King, mereka akan menemukan cara untuk menghilangkan King Sui. Belajar dari kesalahan orang lain, mereka tahu bahwa King Sui dan King, atau diri mereka sendiri yang akan mati dalam pertempuran ini. Jadi kedua orang itu berputar, memanfaatkan waktu terakhir yang tersisa agar lingkaran cahaya mereka menghilang dari pandangan. Pedang ganda serentak, melindungi, kunci jiwa. Menghancurkan. Siluet abu-abu itu bahkan lebih cerah dari sebelumnya, dan ada bayangan pedang bersamanya. Kunci jiwa. Menghancurkan. Beng. King Sui terbang mundur, menyemburkan seteguk darah segar tetapi itu bukan pukulan fatal. Namun, serangan lain memaksanya sendiri setelahnya, diikuti oleh kemunculan cahaya emas. Dengan cedera yang dideritanya, dia tidak bisa menahan pukulan yang lebih kuat dari teknik surgawi bunuh pasti lawannya. Untung saja Paragon Golden Armor mampu bertahan dari serangan itu. Sebelum King Sui bisa menghela nafas lega, dia melihat siluet di depannya bergabung menjadi satu. Pembantaian jiwa ganda. King Sui membelalakkan matanya. Pada saat itu terjadi, King sudah terlambat untuk membantu. Sudah terlambat bahkan baginya untuk memasuki alam Valet Jade Immortal, tetapi dia mengingat serangan sucinya sendiri. Dengan serangan penguncian jiwa seperti itu, kecuali dia ingin dibunuh, King Sui hanya bisa memaksa satu blok. Ada juga aura Lotus Buddha emas. Tangan suci, Paragon Strike.
Tangan King Sui menjadi tembus cahaya seperti ukiran putih salju yang berkilauan. Dari jauh, keberanian Qin King melonjak, bergegas menuju King Sui tanpa peduli pada hidupnya sendiri, tetapi dia masih tidak secepat pembantaian jiwa ganda. Beng! Cahaya seputih salju terbakar dengan kecepatan, terlihat sangat mirip dengan matahari kecil pada saat itu. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.